Presiden Joko Widodo mengangkat dua anggota ex Tim Mawar sebagai pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras bersama organisasi pejuang hak asasi manusia lainnya mengecam keras keputusan Presiden ini. Dalam konferensi pers virtual Minggu siang, Kontras bersama organisasi pejuang HAM Amnesty International Indonesia dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia menyatakan kekecewaannya dengan keputusan Presiden tersebut. Pasalnya keputusan ini dianggap sebagai pengingkaran janji Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru, yakni dengan menempatkan orang-orang yang terlibat dalam jabatan strategis pemerintahan. Tim Mawar adalah grup 4 Kopassus TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat dalam aksi penculikan dan penghilangan paksa aktivis dalam periode tahun 1998-1999. Apalagi kedua pejabat yang diangkat itu telah dijatuhi hukuman penjara tanpa pemecatan oleh Mahkamah Tinggi Militer Jakarta. Dan untuk mengulas lebih lanjut polemik pengangkatan ex Tim Mawar sebagai pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan, kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan Zoom. Yang pertama sudah hadir bersama kami Ahmad Taufan Damani, Ketua Komnas HAM. Selamat sore Mas Taufan. Selamat malam Mas Taufan, mohon maaf. Selamat malam. Baik, selanjutnya sudah ada Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Mas Dev. Selamat malam, gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat juga untuk semua narasumber saya malam hari ini. Kemudian Mas Zainal Mutakin, Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia atau IKOHI. Selamat malam Mas. Selamat malam Mbak. Selanjutnya Arif Nur Fikri, Wakil Koordinator Bidang Advokasi Kontras. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya ke Arif Nur Fikri dulu. Mas Arif, sudah disampaikan di informasi sebelumnya bagaimana pandangan Kontras atas keputusan Presiden Jokowi mengangkat dua orang anggota ex Tim Mawar untuk duduk di posisi strategis di Kementerian Pertahanan. Bagaimana Anda melihat langkah Presiden ini? Oke, baik. Selamat malam Bapak-Bapak, Mbak Elvina. Ya, pertama saya mau mengatakan bahwa ini cukup mengecewakan ya soal pengangkatan mantan dua orang mantan ex Tim Mawar yang menduduki posisi yang cukup strategis di Kementerian Pertahanan. Nah, sebelum itu sebenarnya ini ada pertanyaan yang sebenarnya juga sempat saya sampaikan dalam beberapa kali wawancara dengan media. Pertama, itu dasar dari Kementerian Pertahanan mengangkat dua mantan Tim Mawar sebagai deputi di bidang Kementerian Pertahanan. Ini jadi dasarnya apa? Itu satu. Nah, yang kedua, walaupun memang putusan dalam artian pertimbangan itu merupakan usulan dari Prabowo, apakah memang kita mendapatkan kejelasan soal kenapa dua orang ini bisa diangkat ya, Mas? Nah, kalau misalnya kita lihat beberapa soal tata hukum pemerintahan yang baik, itu kan sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin luput dari, kalau kita lihat ya, luput dari perhatian Presiden sampai pada akhirnya mengangkat dua orang yang justru dulu pernah dihukum terkait penculikan aktivis 9899. Nah, ini yang menjadi dasar pertanyaan awal kita, kenapa sampai pada akhirnya dua orang ini ditetapkan untuk menduduki jabatan-jabatan yang cukup strategis di Kementerian Pertahanan. Nah, kalau dilihat dari asas umum pemerintahan yang baik, misalnya soal asas kecermatan, saya nggak tahu apakah proses yang diajukan pada Presiden oleh Kementerian Pertahanan dalam artian usulan dari Menteri Pertahanan ini terkait dua orang ini sudah sesuai dengan sudah sesuai atau belum? Karena kalau misalnya dilihat dari asas kecermatan, seharusnya Presiden juga melihat track record dari dua orang ini sampai pada akhirnya dia menekan atau membuat keputusan dalam membuat keputusan terkait dengan pengangkatan dua orang. Jadi sebenarnya itu yang dasar awal kita yang menjadi pertanyaan, karena kita melihat bahwa tidak ada proses transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh baik itu oleh Kementerian Pertahanan maupun Presiden Joko Widodo. Gitu. Baik. Sebelumnya kami juga sudah berupaya untuk mengundang perwakilan dari pemerintah, baik dari Kementerian Pertahanan ataupun juga juru bicara, tapi tampaknya belum direspon hingga saat ini. Tapi saya akan mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh Bang Dhanil Anzar Simajuntak, juru bicara Menhan Prabowo Subianto.
mungkin bisa merespon apa yang tadi Mas sampaikan, bahwa pergantian tersebut hal biasa dalam rangkaian penyegaran organisasi kembali dan tour of duty. Apakah ini cukup kuat dijadikan alasan? Sebenarnya gini, kalau pergantian, makanya tadi saya katakan kalau memang ini sifatnya pergantian dalam artian hal yang biasa. Dan saya juga mengakui bahwa soal usulan itu kan ada, maksudnya Menteri Pertahanan dalam artian Prabowo itu juga punya dalam artian punya kebebasan untuk mengusulkan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah proses sampai sampai munculnya nama 2 orang ini sudah dilalui secara fit and proper test misalnya, terus secara track recordnya bagaimana dan segala macam. Ini yang buat kita penting untuk tahu proses transparansi dan akuntabilitas. Oke, baik. Saya sekarang ke Mas Dev dulu. Mas Dev, mewakili anggota Komisi 1 DPR RI, sempat menyatakan kepada media tidak ada persoalan dengan pengangkatan ex Timawar untuk menjadi pejabat di Kemenhan. Mengapa, Mas Dev? Benar. Halo? Ya, silakan Mas Dev. Ya, maaf tadi pertanyaannya apa Mbak? Nggak kedengeran suaranya. Kita ingin mengklarifikasi apa alasan Anda kemudian meyakinkan bahwa tidak ada persoalan dengan pengangkatan ex Timawar ini. Baik, begini, setiap jabatan di pemerintahan, apalagi setelah eselon 1 ya, dan juga yang dijabat oleh seorang pati, itu pasti melalui proses yang tidak mudah, melalui proses ada TPA-nya, lalu ada leadership-nya, dan juga banyak pertimbangan, bukan hanya politik, akan tapi juga karir dan kemampuan seorang individu tersebut. Nah, jadi untuk sampai dengan Presiden menandatangani dan menyetujui usulan tersebut, itu tidak langsung ujuk-ujuk, tidak hanya Menhan mengajukan satu nama langsung ke Presiden, tapi sebelumnya itu ada proses panjang yang sudah dilalui. Nah, kalau kita berpegang kepada tercorengnya mereka di masa yang lampau, tapi kan mereka sudah melalui proses pengadilan, mereka sudah dihukum, mereka sudah menjalani hukumannya, dan sekarang mereka sudah kembali lagi. Jadi segala kesalahannya dan juga karirnya dan juga semua kinerja yang baik yang telah mereka berikan kepada bangsa dan negara itu sudah jadi pertimbangan yang cukup untuk mereka mendapatkan posisi tersebut. Gitu. Nah, ya ini kasus situasi ini sih saya seperti ingat kembali ke waktu Pilpres kemarin ya, itu muncul banyak meme. Amin Rais mengatakan bahwa Prabowo harus dimahmilupkan, lalu pada saat yang sama Pak Amin Rais langsung membela Prabowo sebagai calon presiden di 2019 ya, yang lalu. Jadi ini sebenarnya sih kalau bagi saya pribadi sudah tidak perlu lagi diperdebatkan panjang, karena menurut saya ini sudah selesai, proses ini sudah berjalan, dan mereka ini sudah mendapat posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Oke, saya ke Bang Zainal, ya, mewakili bagaimana nasib dari para keluarga yang saat ini tidak tahu bagaimana anggota keluarga mereka, para aktivis yang hilang. Merespon apa yang disampaikan tadi oleh Mas Dev bahwa kasus ini sudah selesai, tidak perlu diperdebatkan, sehingga orang-orang yang sudah menerima proses hukum bisa-bisa saja masuk dalam lingkaran birokrasi kita. Tanggapan Anda, Mas Zainal? Ya, saya tentu harus mengingatkan kembali Pak Dev ya sebagai anggota DPR bahwa pada tahun 2009 DPR mengeluarkan 4 rekomendasi DPR. Ya, pertama harus mengadakan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penghilangan paksa, yang kedua mencari dan mengembalikan 13 orang hilang, yang ketiga merehabilitasi dan memberikan kompensasi bagi keluarga, dan yang keempat adalah segera meratifikasi konvensi internasional perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Jadi kalau Pak Dev Laksono mengatakan bahwa 2 orang ini sudah menjalani hukuman, bukan begitu, karena kejahatan penghilangan paksa ini kejahatan yang terus berlangsung, kejahatan berat, ya, continuous crime. Jadi selama orang-orang yang masih hilang ini belum ditemukan atau belum dikembalikan, pelakunya itu masih penjahat, masih berstatus sebagai pelaku kejahatan gitu loh. Bagaimana orang yang melakukan kejahatan HAM berat diberi sanksi, komandannya juga dipecat dari dinas TNI, kemudian bisa kembali menjabat posisi penting bagi pemerintahan di negeri ini gitu. Itu yang tentu saya sesalkan ya, apa yang dilakukan Presiden, dan tentu respon dingin DPR terhadap rekomendasinya. DPR itu kan lembaga tinggi negara yang harus dijalankan oleh Presiden. Itu yang membuat kami
tentu kami sangat terluka dengan apa yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ya di Perpres 166 nomor 2020 ini, karena Pak Jokowi sendiri pada tahun 2014 sudah ketemu anaknya Wijitukul, sudah ketemu bapaknya Bimo Petrus Anugrah, akan menyelesaikan, akan mencari dan mengembalikan. Diwawancara media, siapa yang hilang akan saya kembalikan. Demikian juga begitu di 2019. Secara informal, teman-teman aktivis juga menyampaikan perlunya segera memberikan kejelasan, mencari dan memberikan kejelasan status bagi 13 orang yang masih hilang ini. Jadi dengan mengangkat 2 orang pelaku penculikan, tentu ini menampar muka kami ya, sebagai pendukung presiden 2 kali pemilu dan menampar muka presiden sendiri. Karena apa? Indonesia itu menjadi anggota Dewan HAM PBB, menjadi anggota Dewan tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Bagaimana akan mendorong negara lain menjalankan, menghormati, melindungi hak asasi manusia jika pelaku kejahatan HAM sendiri malah dikasih jabatan penting, apalagi ini menyangkut pertahanan negara, pos-pos penting, mengelola anggaran besar, mengelola masa depan pertahanan negara, dan ini orang yang mereka culik belum kembali, belum ada kejelasannya, keluarga masih menanti, begitu Mbak. Baik, saya ke Mas Dev lagi. Mas Dev, seperti tadi disampaikan Mas Zainal, ada kontradiksi di sana. Bagaimana sebenarnya peran eksekutif dan legislatif merespon peristiwa 98? Ada niat saat itu menyampaikan kepada para keluarga ingin mengusut tuntas kasus ini, tapi di sisi lain saat ini kontroversi terjadi. 2 orang anggota eks Tim Mawar diangkat dan menjadi birokrasi. Aduh, putus-putus. Halo? Mas Dev, bisa mendengar saya? Iya. Ya, oke. Sorry Mbak. Ya, gini. 2 orang yang diangkat menjadi posisi yang sangat strategis ini, ya, mereka memang terlibat di dalam Tim Mawar. Tapi hilangnya orang yang dimaksud, ya, hilangnya orang-orang yang belum diketemukan ini, apakah mereka benar-benar secara pribadi bertanggung jawab kepada hilangnya mereka, atau itu secara institusi Tim Mawar, atau apakah secara institusi Kopassus, atau secara institusi TNI AD, atau secara institusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, jadi kalau mau ditarik salah ya tidak banyak, ya. Nah, kan tapi kita ngomong individu 2-nya saja, ya. Individu 2-nya sudah dihukum, mereka sudah dinyatakan bersalah, mereka sudah menjalani prosesnya. Nah, dan sekarang mereka sudah kembali mengabdi kepada negara karena memang dibutuhkan di dalam menjalankan produk pemerintahan ini. Gitu. Oke, baik. Untuk mengingatkan kembali apa yang terjadi saat itu 98, kita harapkan nanti jawabannya kita dapatkan dari Komnas HAM. Kami jeda dulu, kami akan kembali setelah lagi di CNN Indonesia Newscast. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini. Saya ke Mas Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Mas Ahmad, bagaimana Anda merespon tadi di segmen selanjutnya? Kita berbincang mengenai peristiwa 98, kita menolak lupa apa yang terjadi saat itu. Tapi saat ini posisinya yang menjadi kontroversi adalah 2 orang anggota eks Tim Mawar menduduki posisi strategis dan surat keputusannya sudah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Bagaimana posisi Komnas HAM melihat polemik ini? Ya, kami sejak berapa tahun yang lalu, ya, mungkin kalau teman-teman juga ingat, satu konferensi pers yang menimbulkan banyak perdebatan waktu itu ketika saya mengatakan sebagai Ketua Komnas HAM, raport merah saya bilang waktu itu untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Jadi waktu itu memang banyak orang yang pro dan ada yang kontra. Padahal maksud saya adalah bukan seluruh isu HAM, banyak isu hak asasi lain yang misalnya hak ekonomi sosial budaya, pemerintahan Jokowi punya concern. Tapi dalam hal ini adalah penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Dalam periode pertama maupun sekarang periode kedua, kami merasa bahwa kami mendapatkan seperti menghadapi satu jalan buntu. Ya. Ada 14 berkas yang dalam periode saya ada 3 berkas yang kami tambahkan. Sebelum itu sudah ada beberapa belas, termasuklah kasus penghilangan fakta aktivis 1997 sampai 1998. Padahal dari semua berkas yang masuk itu, ini adalah berkas yang paling mendapat dukungan tadi seperti dikatakan oleh Mas Zainal, didukung oleh DPR RI bahkan rekomendasinya. Kalau yang lain kan enggak, bahkan ada yang mendukung DPR RI
menolak itu sebagai pelanggaran HAM yang berat. Untuk kasus ini justru didukung oleh DPR. Jadi Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan, sudah kita serahkan pada Jaksa Agung, sampai hari ini belum ada solusi hukum. Ya. Tapi waktu itu ada mahkamah militer yang mengadili beberapa orang tentara yang terlibat, yang kita sebut sebagai bagian dari tim Mawar ini. Tadi sebagaimana dikatakan oleh Mas Dev, mereka sudah dihukum, baik yang ada pemecatan maupun yang tanpa pemecatan. Yang 2 orang ini saya kalau nggak salah tanpa pemecatan. Di Mahmiltinya akhirnya begitu, tapi di pengadilan tingkat pertama dengan pemecatan. Memang kalau kita bicara legalistik aja, kan sudah menjalani hukuman. Tapi ini ada problem etik ya, di mana sekian banyak orang-orang yang diculik sampai hari ini nggak ada titik temunya gitu. Apakah Wiji Tukul, Hamdun misalnya, dan lain-lain. Sementara proses hukumnya juga nggak ada. Dalam arti pengadilan HAM ad hoc ya, yang tadi disebut oleh Mas Dev Laksono dan kita juga baca di media, itu Mahkamah Militer. Tak ada DKP lah. Yang DKP yang itu sudah disebutkan berulang-ulang juga oleh Pak Jenderal Agung Gumelar. Apa hasilnya? Jadi sebetulnya fakta-fakta itu sudah cukup banyak terungkap di publik ya. Walaupun hasil dokumen penyelidikan pro justisia Komnas HAM tentu saya nggak boleh menyebutkan karena itu pro justisia. Tapi bahwa ada kesimpulan pelanggaran HAM yang berat, bahwa tim Mawar disebut, kemudian pengadilan militer malah akan membawa beberapa nama-nama yang tadi itu kan jelas ya, kemana arahnya. Jadi kalau sekarang masih ada langkah-langkah yang katakanlah memberikan ruang kepada orang-orang yang diduga tadi terlibat dalam pelanggaran HAM yang berat untuk kasus penghilangan paksa, memang tidak hanya menyakiti perasaan atau menghilangkan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, tapi juga memang jadi pertanyaan buat publik soal apa yang kita kenal sebagai isu impunitas itu. Dari awal itu ya khawatirkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat ini, tidak hanya kasus ini, tapi kasus yang lain itu dia menemui jalan buntu yang kita sebut sebagai jalan impunitas. Sehingga tidak ada satu kasus pun yang bisa diselesaikan. Bahkan ada 3 kasus dulu dari Komnas HAM yang dibawa ke pengadilan, tapi ketika kasus tersebut pelakunya semua dibebaskan ke pengadilan. Itu yang kemudian masih menjadi pertanyaan bagi seluruh publik kita di dalam maupun luar negeri tentang penyelesaian HAM berat yang kasusnya itu ada belasan sudah diselesaikan oleh Komnas HAM. Jadi saya kira ini akan meyakinkan lagi kepada publik bahwa kelihatannya tidak ada langkah-langkah yang progresif dari pemerintahan Pak Jokowi. Saya berani katakan itu, bahkan 2 tahun lalu saya katakan rapor merah. Meskipun saya mengapresiasi perkembangan-perkembangan yang lain, tetapi khusus untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, saya selalu katakan sepenuhnya saya meyakini bahwa pemerintahan Jokowi tidak punya progres dalam soal itu. Sehingga saya tidak terlalu kaget dengan apa yang terjadi sekarang. Meskipun saya sekali lagi memahami dan berempati ya, dengan keluarga-keluarga korban yang merasa diperlakukan tidak adil. Baik. Pertanyaannya Mas Taufan, Anda mengatakan tadi bahwa memang ada rapor merah di sana, berempati. Langkah strategis dari Komnas HAM ada tidak untuk merespon ini? Di luar rekomendasi yang tadi sempat Anda sampaikan. Ya, kita sudah berkali-kali bertemu dengan Menko Polhukam yang lama, sekarang dengan Pak Mahfud, dengan Jaksa Agung yang lalu, di periode saya ya, dengan Jaksa Agung yang sekarang, dan juga berkali-kali, saya katakan itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencari solusi hukumnya. Ya. Bahkan kepada Pak Presiden, rekomendasi kami tiap tahun kami sampaikan. Ya. Karena sekarang yang adalah Undang-Undang 26, maka solusinya adalah solusi yudisial. Tapi kalau Presiden bikin satu solusi yang lain, silahkan, tetapi harus berangkat dari undang-undang. Tidak bisa kemudian kita ya mencari-cari solusi yang seolah-olah yang jalan keluar, tapi sebetulnya ada satu ketentuan hukum yang kita harus patuhi, yaitu Undang-Undang 26 tahun 2000.
kasus-kasus yang sudah diserahkan Komnas HAM ke Jaksa Agung itu mesti diselesaikan dengan Undang-Undang 26 tahun 2000. Kalau pemerintah mau bikin undang-undang yang lain, katakanlah ada semangat KKR segala macam, ya silakan bikin undang-undangnya. Tapi sampai hari ini kan itu belum ada. Kita tidak melihat ada langkah yang progresif untuk mencari solusi itu. Tapi tiba-tiba kemudian ada langkah yang justru semakin meyakinkan orang ini ada impunitas yang kemudian katakanlah tidak berempati dengan perasaan keadilan dari korban maupun keluarga korban. Dan semakin tidak meyakinkan bagi publik bahwa kita sungguh-sungguh menyelesaikan pelanggaran hak asasi yang berat di Indonesia. Oke, baik. Saya kira ini juga akan jadi pertanyaan bagi Indonesia ketika datang di dalam sidang Dewan HAM sebagai anggota Dewan HAM yang alhamdulillah tahun lalu itu dipilih dengan 174 suara. Luar biasa itu, amazing. Tapi kalau kemudian kita dipercaya oleh internasional seluar biasa itu, mestinya kita juga harus membayar kepercayaan luar biasa itu dengan langkah-langkah kita yang konkret. Saya tidak hanya melihat dua orang, saya lebih melihat pada persoalan yang lebih luas, di mana bangsa kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM yang berat. Yang lain-lain ada kemajuan. Saya mengakui bahwa misalnya dalam soal hak kesehatan, hak pendidikan, ya infrastruktur kita makin baik dan macam-macam. Tapi untuk HAM berat, kami Komnas HAM selalu merasa bahwa ini kenapa ada jalan buntu dalam mencari jalan keluar atau solusi hukum. Demikian Mbak kurang lebih. Baik Mas Taufan, saya ke Mas Dev lagi. Mas Dev, tadi sempat disampaikan oleh Mas Taufan panjang lebar begitu ya. Banyak penghargaan yang sebenarnya disampaikan oleh pemerintahan saat ini, tapi di sisi lain juga ada rapot merah di sana. Bagaimana penegakan hukum khususnya pelanggaran HAM berat masih menjadi PR. Sebagai wakil rakyat, apa yang kemudian bisa dilakukan Komisi 1 terhadap hal ini? Ya, pertama kita terus menjunjung agar semua kebijakan pemerintah itu sesuai dengan hak asasi manusia yang sudah disepakati dan juga sudah tertera di dalam undang-undang yang ada. Ya, yang tadi disampaikan yang putusan seperti putusan DPR tahun 2009 yang lalu, terus juga posisi kita di Dewan HAM PBB. Nah, itu kan merupakan produk-produk dan juga posisi-posisi pemerintah yang harus ditunjukkan kepada dunia melalui hasil-hasil kerjanya bahwa pemerintah saat ini sangat serius dan juga bukan hanya memiliki niat akan tapi telah melakukan hasil-hasil yang untuk memastikan bahwa setiap warga Indonesia, setiap warga dunia bahkan itu memiliki hak-hak asasi manusianya, memiliki hak-hak dasarnya dalam menyampaikan pandangannya, pendapatnya, ya, dan sehingga tidak ada penculikan-penculikan, tidak ada lagi pembunuhan-pembunuhan, semuanya hanya dengan mengatasnamakan kestabilan politik, ya, sehingga semua orang itu bisa dapat berekspresi dan dengan tenang berpolitik dengan nyaman, dengan terus menjaga keamanan dan kenyamanan bangsa Indonesia. Nah, ya itulah yang harus terus dijaga oleh pemerintah dengan terus mengamankan negara dan juga terus menjalankan fungsi-fungsinya dengan menjalankan undang-undang yang ada. Oke, saya nanti akan tanya lebih lanjut. Tadi Anda sempat menyebutkan keadilan politik. Maksudnya seperti apa? Bagaimana keadilan bagi para keluarga yang kini masih terus menanti nasib dari anggota keluarganya yang dinyatakan hilang pasca peristiwa 98. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali menyapa Mas Dave, anggota Komisi 1 DPR RI. Tadi sebelum jeda sempat menjelaskan, saya mengutip apa yang Anda sampaikan, keadilan politik. Apakah yang terjadi saat ini hanya melihat dari sisi keadilan politik saja dibandingkan keadilan dan penegakan hak asasi manusia? Mana yang lebih penting, Mas Dave? Ya gini, kita kan malam ini berbicara tentang dua jabatan yang dijabat oleh dua perwira TNI di Kemhan. Ya, secara undang-undang, secara konstitusi itu tidak salah, tidak ada yang salah dengan penunjukannya. Ya, kalau melihat dikaitkan dengan kesalahan mereka yang lalu, mereka sudah di proses pengadilan, sudah dihukum, hukumannya sudah selesai, mereka kembali menjabat lagi. Ya, dan sekarang karir mereka terus naik, hampir memang mendapatkan posisi di Kemhan pada hari ini. Ya,
Nah, kalau kita bicara dengan tentang role mereka ya di dalam tim mawar, apa yang mereka perbuat itu semua sudah dibuka dalam pengadilan dan sudah selesai di proses pengadilannya. Nah, kalau kita bicara masalah etik apa tidaknya, nah itu adalah hal yang berbeda. Nah itu bagaimana masyarakat sipil menilainya, masyarakat sipil itu mengambil sikap dalam hal tersebut. Gitu. Nah kalau kita ngomong soal hak politik atau hak sosial bagi keluarga yang diculik, nah itu kembali lagi itu adalah hal lagi berbeda. Nah, bagaimana pemerintah ini memenuhi janjinya dalam penegakan hukum, penegakan HAM dan hak-hak asasi mereka, keluarga korban yang hilang sampai saat ini. Nah, itu memang adalah tanggung jawab daripada pemerintah dengan seluruh instansi-instansi yang terkait, ya, apakah itu Kemenko Polhukam, Kemhan, TNI, polisi, kejaksaan, ataupun Komnas HAM sendiri. Nah, jadi ini kita berbicara tentang banyak hal yang berbeda. Cuman kalau yang posisi tentang dua pejabat di Kemhan tersebut, itu bagi saya itu adalah hal yang terpisah dan mereka tidak ada masalah untuk mengabdi di dalam posisi tersebut. Oke, gitu. Baik. Saya ke Mas Zainal lagi. Mas Zainal, langkah selanjutnya seperti apa merespon pengangkatan ini? Ya, pertama kami bersama Kontras dan Amnesty Internasional sudah mengajukan surat terbuka ya, protes keras bahwa pengangkatan ini tentu secara etik politik kan ini mempermalukan Indonesia ya. Kami itu secara politik internasional ya, tadi disampaikan Pak Taufan Damanik, secara etis kan juga ini menyakiti keluarga korban ya. Bagaimana Jokowi naik ya menjadi calon presiden 2014-2019 menggunakan isu hak asasi manusia sebagai salah satu kanal saluran menggalang dukungan publik, dukungan korban pelanggaran HAM di Indonesia yang memang sangat banyak. Nah, kemudian yang banyak dilupakan oleh teman-teman DPR terutama yang muda-muda ini, bahwa mereka bisa sampai ke sana ini atas pengorbanan orang-orang yang diculik itu gitu loh. Kalau harus diakui bahwa kerusuhan Mei 98, kasus penculikan itu kan klimaks dari politik otoritarian Indonesia pada masa Orde Baru, sehingga ada kebebasan partai-partai, kemudian ada pemilu langsung dan sebagainya. Itu kan hasil jerih payah dan pengorbanan dari aktivis yang masih hilang hingga saat ini. Jadi saya kira teman-teman DPR atau politisi-politisi muda itu juga perlu memahami merefleksikan dirilah bahwa mereka tidak akan sampai ke Senayan kalau tidak ada reformasi saat itu. Dan teman-teman teman-teman yang masih hilang ini, keluarganya masih menunggu ini, berkorban untuk ada kebebasan politik, ada kebebasan multipartai, ada kebebasan demokrasi, ada perbaikan kehidupan hak sipil politik, hak ekonomi sosial budaya, sehingga ini yang jangan dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Tentunya tentu saya tidak bisa sangat memahami apa yang dikatakan Pak Dev ya sebagai politisi muda dan teman-teman DPR yang lain acuh tak acuh terhadap persoalan ini gitu loh. Tapi bayangkan bagaimana keluarga menanti status orang-orang yang masih hilang. Mereka masih tercantum di kakaknya dalam keadaan hidup, tapi kalau hidup juga tidak kembali 22 tahun ini, kalau meninggal juga di mana. Kan mestinya tim mawar ini harus menjelaskan ya, mereka dikasih sanksi tapi juga harus menjelaskan di mana mereka menculik dan menempatkan mereka di mana. Itu yang dinanti keluarga, kan seperti itu. Sehingga kalau tindakan kejahatan berat ini dibiarkan ya seperti kerusuhan Mei 2019 lalu, lagi-lagi ada tim mawar lagi di balik kerusuhan yang menewaskan berapa orang itu, 9 orang. Dan ini akan menjadi pelajaran yang tidak baik, dan ya impunitas itu justru semakin kukuh, semakin kokoh, semakin kuat. Dan hingga pemerintah Jokowi saat ini ya, dua dekade setelah reformasi, memang tidak ada perbaikan dari sisi penyelesaian atau pertanggungjawaban negara terhadap kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang menjadi peristiwa yang sangat besar, menjadi beban sejarah bangsa ini dalam menatap ke depan. Bagaimanapun kita harus menyelesaikan itu, harus ada tindakan politik, harus ada tindakan hukum, supaya negara ini bermartabat secara politik, baik dalam hal demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Gitu, Mbak. Baik, saya ke Mas Arief. Mas Arief, apa kemudian langkah strategis dari Kontras? Karena kemudian banyak mengatakan bahwa ini ditarik ke ranah politik dan bukan hanya masalah penegakan hukum saja.
Ya, jadi gini Mbak, sebenarnya kalau kita lihat bukan persoalan bahwa dua orang ini sudah selesai diproses atau tidak. Nah, yang jadi persoalan kan sebenarnya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Zainal, oleh Pak Ahmad Taufan Damanik soal bagaimana komitmen Jokowi terhadap proses penyelesaian pelanggaran. Nah, terutama proses penyelesaian pelanggaran HAM berat dalam hal ini kasus soal penghilangan paksa 9798. Nah, kalau kita runut tadi belakang juga, Mas Zainal juga sudah sampaikan bagaimana proses pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh korban dengan pihak pemerintah, terus rekomendasi DPR di tahun 2009. Nah, kalau ditanya soal bagaimana langkah-langkah ya pertanyaannya buat saya satu, kalau memang pemerintah mau serius untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, terutama kasus penculikan aktivis 9899 dan kasus ini tidak dibicarakan lagi, ya buka proses penyelidikan hasil dari Komnas HAM. Yang kedua, jalani rekomendasi DPR. Gitu. Itu posisi yang saya lihat bahwa itu bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menunjukkan komitmen soal hak asasi manusia. Gitu. Jadi jangan dilihat bahwa oh ya udah dua orang ini sudah menjalani proses hukum kok. Nah, tapi yang jadi persoalan bagaimana ya balik lagi bagaimana soal keadilan bagi keluarga korban yang lain. Oke, baik. Mas Arief, terima kasih. Mas Zainal, terima kasih. Mas Dev dan juga Mas Taufan, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Sayang sekali waktu kita habis di sini. Kita tunggu bagaimana nanti respon pemerintah selanjutnya. Lagi-lagi masyarakat menanti bagaimana kemudian proses pengusutan secara tuntas kasus dengan pelanggaran hukum yang terjadi pada saat peristiwa 98. Terima kasih sekali lagi sudah berbagi perspektif bersama kami malam hari ini.